Ada juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Nggak ada, manfaatnya apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Cinta kita pada Al-Quran, pahami, amalkan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Li'annahu min babi ta'zimil Qur'an. Mencium mushaf, mencium Al-Quran itu termasuk mengagungkan Al-Quran, Pak Yazid Jawas. Daripada mencium kuda, daripada mencium buaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Maududi Abdullah Ustadz Wahabi yang mencium jidat buaya, itu kan mending mencium Al-Quran, Pak Yazid Jawas. Wa min babi mahabbatihi, dan termasuk cinta terhadap Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada yang sangat kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas ceramah, ya isi ceramah dari Ustadz Yazid Jawas lagi. Dimana dalam ceramahnya ini beliau, si Ustadz ini membahas tentang hukum mencium mushaf. Katanya, untuk apa mushaf dicium? Untuk apa Al-Quran dicium? Al-Quran itu dibaca, bukan dicium. Tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada contoh dari para sahabat. Al-Quran dibaca, bukan dicium. Kira-kira begitu narasi yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas ini. Baik teman-teman Aswaja, juga teman-teman Wahabi yang kebetulan mendengarkan video ini, apakah benar yang begitu disampaikan oleh si Ustadz Yazid Jawas ini ya? Saya akan menjawabnya dari fatwanya Ibnu Baz sendiri. Ibnu Baz adalah seorang ulama kelas kakap dari golongan Wahabi. Ini adalah ulama Saudi Arabia. Karena para jamaah Wahabi yang ada di Indonesia ini selalu mengagungkan Arab Saudi dan mengagungkan syekh-syekh yang ada di Arab Saudi. Baik, saya akan menjawab video Ustadz Yazid Jawas ini dengan fatwanya Syekh Ibnu Baz. يقول سمعت أن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة وأن تقبيل القرآن الكريم بدعة، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل، لأن الأحاديث ضعيفة وقد ذهب جماعة إلى تحسينها لأنها من باب الحسن لغيره. يقول تقبيل المصحف كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه، الحمد لله، ولا يسمى بدعة ما شاء الله، يعني من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته. نعم. قد روي عن الإمام بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبله ويقول هذا كلام ربي، الله أكبر، لكن ما هو مشروع، تركه أفضل. تركه أفضل. نعم. إنما لو قبل لا حرج. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. Syekh Ibnu Baz ditanya tentang hukum mencium Al-Quran. Pertanyaannya seperti ini. As-su'al yaqulu sami'tu annal masha 'alal wajhi ba'da du'a bid'atun wa anna takbilal Qur'anil Karim bid'atun. Afiduni an dzalik jazakumullah khaira. Langsung saya ke pembahasan mencium Al-Quran. Jadi pertanyaannya, saya mendengar bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu bid'ah. Juga saya mendengar bahwa mencium Al-Quranul Karim itu adalah bid'ah. Mohon jawabannya Syekh. Seperti itu kalau kira-kira arti bahasa Indonesianya. Lalu jawaban Syekh Ibnu Baz ini atau Imam Ibnu Baz ya, karena di link fatwa beliau itu nama Ibnu Baz ini ada bacaannya Al-Imam Ibnu Baz. Berarti sudah berstatus imam ini ya. Jangan Syekh, jangan panggil Syekh, tapi Imam Ibnu Baz. Jawaban Ibnu Baz, Imam Ibnu Baz, yaqulu takbilul mushaf, apakah mencium mushaf juga bid'ah atau boleh Syekh?
Maka jawaban dari Syekh Ibnu Baz, Imam Ibnu Baz ini, kadzalika takbilul mushafi la haraja fi wa la yusamma bid'atan. Dengarkan bi, hai orang-orang Wahabi. Pak Yazid Jawas, dengarkan ini ya. Kadzalika takbilul mushafi. Demikian juga tidak apa-apa bila mencium Al-Qur'an. La haraja fi, tidak berdosa. Wala yusamma bid'atan, dan tidak dinamakan bid'ah. Ingat, mencium Al-Quran sekalipun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Baz, tidak dinamakan bid'ah. Kata Pak Yazid Jawas kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada contoh. Tapi Ibnu Baz ini mengatakan ini bukan bid'ah dan pelakunya tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Li'annahu min babi ta'zimil Qur'an. Mencium mushaf, mencium Al-Quran itu termasuk mengagungkan Al-Quran, Pak Yazid Jawas. Daripada mencium kuda, daripada mencium buaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Maududi Abdullah, Ustadz Wahabi, yang mencium jidat buaya itu, kan mending mencium Al-Quran, Pak Yazid Jawas. Wa min babi mahabbatihi, dan termasuk cinta terhadap Al-Quran. Wa qad ruwiya an Ikrimah bin Abi Jahal. Ada riwayat dari Ikrimah bin Abi Jahal, annahu kana yuqabbiluhu wa yaqul. Diriwayatkan bahwa Ikrimah bin Abi Jahal ini seorang sahabat yang gugur ketika membela Islam pada perang Yarmuk. Wa yaqul, dan dia berkata, hadza kalamu rabbi, ini adalah kalam atau firman Tuhan. Tetapi kata Ibnu Baz, ini tidak dimasyru', tidak disyariatkan. Wa tarkuhu afdalu, jika ditinggalkan ini lebih utama. Ingat, ini pilihan Ibnu Baz. Pilihan Ibnu Baz memilih meninggalkannya, tidak mencium mushaf. Tetapi jika ada yang mencium mushaf, mencium Al-Quran, kata Ibnu Baz, tidak apa-apa dan itu bukan perbuatan bid'ah. Karena pernah ada riwayat dari Ikrimah bin Abi Jahal ketika mencium mushaf sambil berkata, hadza kalamu rabbi, ini adalah kalam Tuhan saya. Alasannya kenapa? Sudah jelas Ibnu Baz menjelaskan, itu mimba bitta'zim, dari termasuk mengagungkan Al-Quran. Wa mim mahabbati, termasuk mencintai Al-Quran. Begitu Pak Yazid Jawas ya. Sekali lagi untuk Pak Yazid Jawas dan seluruh jamaah Wahabi, ini adalah fatwanya Imam Ibnu Baz, ulama andalan kalian, ulama kelas kakap Wahabi yang sudah diakui oleh dunia Wahabi, ya, Ibnu Baz. Jangan katakan Anda, ya kami tidak mengikuti ulama, kami mengikuti dalil. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah dalil? Apakah Ibnu Baz tidak tahu terhadap ini adalah dalil? Ingat, jika orang berbuat salah dosanya hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi jika orang salah dalam berfatwa, maka ini bahayanya, dosanya lebih besar dari orang yang melakukannya. Kenapa? Karena fatwanya apabila diikuti oleh orang banyak, maka dia sudah dosa dengan fatwa salahnya dan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti fatwanya. Masa Ibnu Baz nanti ini akan mendapatkan transfer dosa tiap hari dari orang yang mencium Al-Quran? Karena Ibnu Baz mengatakan tidak apa-apa, tidak berdosa, bukan bid'ah, dan ini termasuk mimba bitta'zim, termasuk mengagungkan Al-Quran, wa mim mahabbati, dan termasuk mencintai Al-Quran. Sekalipun pribadi beliau mengatakan wa tarku afdalu, meninggalkannya lebih utama. Begitu Pak Yazid Jawas. Jadi coba Anda bijak sedikit terhadap jamaahnya. Ini begini, sebenarnya lebih baik ditinggalkan. Jadi walaupun Anda lebih memilih untuk tidak mencium Al-Quran, tapi Anda ini harus menyampaikan apa adanya terhadap jamaah Pak Yazid Jawas. Kalau ada dasarnya, ya ada begitu. Ya,
Untuk Pak Yazid Jawas, mudah-mudahan Pak Yazid Jawas rajin membaca ya. Sebagaimana harapan Anda terhadap orang-orang di luar kelompok Anda, bacalah Sahih Bukhari, bacalah kitab ini, bacalah kitab ini. Mudah-mudahan Pak Yazid Jawas mampu mengamalkan apa yang Anda perintahkan sendiri. Mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.